Penobatan Ratu Safituddin sebagai Sultanah Kerajaan Aceh menuai polemik, tapi Putri Sultan Iskandar Muda ini bisa melaluinya dengan baik. Hingga 35 tahun pemerintahannya ia berhasil membangun Aceh dari berbagai sisi. P.J. Vedt, Profesor Etnografi dan Geografi, Leiden University, Belanda, sangat tertarik dengan kepemimpinan perempuan di Aceh, terutama pemerintahan Ratu Safiyatuddin. Ia menyebutnya sebagai pemerintahan yang paling mengagumkan dari semua contoh pemerintahan di Nusantara. Aceh baginya adalah kerajaan penting dalam sejarah. Profesor Vedt menulis tentang pemerintahan Ratu di Aceh dalam karya bertajuk Vrouwen Regieren in den Indische Archipel pada tahun 1870. Karya ini kemudian dimuat dalam majalah Tijdschrift voor Nederlandsche Indie. Vedt menemukan adanya kekuasaan perempuan di Aceh yang lebih setengah abad, dari tahun 1641 hingga 1699 Masehi. Profesor P.J. Vedt sangat tertarik pada pemerintahan Ratu Safiyatuddin, selain karena ia putri Sultan Iskandar Muda, Raja Aceh yang paling kesohor, ia juga perempuan pertama yang menjabat sebagai ratu di Kerajaan Aceh. Pengangkatannya sebagai ratu bukanlah perkara mudah, karena sebelumnya belum pernah seorang perempuan menduduki jabatan tersebut di Kerajaan Aceh. Para penentang Safiyatuddin mempersoalkan kelayakan perempuan menjadi pemimpin kerajaan. Akhirnya dalam musyawarah besar, Mufti Kerajaan Aceh, Syekh Abdul Rauf As-Singkili membenarkan kekuasaan perempuan sebagai pemimpin. Maka Safiyatuddin dinobatkan sebagai ratu pada tahun 1641, menggantikan suaminya, Raja Iskandar Sani Mangkat pada tahun itu. Kekuasaan Ratu Safiyatuddin terbilang lama, ia memegang tampuk kekuasaan kerajaan Aceh selama 35 tahun. Ia bisa bertahan dengan kebijakan-kebijakannya yang dinilai P.J. Vedt sangat luar biasa. Ratu Safiyatuddin menyadari dirinya tak bisa menjadi pemimpin dalam urusan agama, maka urusan agama sepenuhnya diserahkan kepada mufti kerajaan selaku Syekhul Islam. Sementara ia mengurusi pemerintahan dengan kabinetnya. Selain P.J. Vedt ada juga sejarawan Denis Lombard yang menulis buku Kerajaan Aceh zaman Sultan Iskandar Muda. Pada salah satu bagian buku ini, Denis Lombard membahas khusus tentang pemerintahan Ratu Safiyatuddin. Menurut Denis Lombard, Ratu Safiyatuddin sangat memperhatikan pengendalian pemerintahan dan pembangunan bidang pendidikan, ekonomi, dan keagamaan. Pada masa pemerintahan Ratu Safiyatuddin pula pemungutan pajak dan cukai bagi pedagang asing mulai diatur secara spesifik. Pada masa pemerintahannya banyak ditulis kitab-kitab. Ia mengutus banyak ulama Aceh untuk menyebarkan agama Islam ke negeri Siam. Kekuasaan Ratu Safiyatuddin langgeng hingga 35 tahun yakni sampai ia meninggal. Tak lain karena adanya dukungan dua ulama besar di Aceh masa itu, yang keduanya merupakan mufti kerajaan Aceh, yakni Syekh Nuruddin Ar-Raniri dan Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Selain P.J. Vedt dan Denis Lombard, kiprah Ratu Safiyatuddin juga menarik perhatian sejarawan lainnya, N. J. Rian. Ia menulis tentang Ratu Safiyatuddin dalam buku Sejarah Semenanjung Tanah Melayu. Karya Rian ini diterbitkan pada tahun 1966 oleh Oxford University Press. Sementara sumber klasik Aceh sendiri tentang Ratu Safiyatuddin ditulis oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri dalam kitab Bustanus Salatin. Ia menggambarkan Ratu Safiyatuddin sebagai perempuan yang sangat taat. Pada masanya juga dibangun banyak galian, tambang, emas di beberapa gunung di Aceh. Ar-Raniri menghitung detil pemerintahan Ratu Safiyatuddin berlangsung selama 35 tahun 8 bulan 26 hari. Sejarawan Belanda lainnya Van Langen pada tahun 1888 juga menulis tentang pemerintahan Ratu Safiyatuddin. Salah satu yang dilakukan Safiyatuddin pada masa awal pemerintahannya adalah kadar emas dalam mata uang dirham Aceh dikurangi, kadar emas seukuran ringgit Spanyol ditempa menjadi 6 dirham atau sekitar 19,2 karat. Pengurangan kadar emas pada mata uang itu dilakukan untuk mengatur keuangan kerajaan. Tentang dirham, mata uang emas kerajaan Aceh juga ditulis F.W. Stammershaus dalam karyanya Aceh Shemunten. Menurutnya, jumlah mata uang emas, dirham, yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Ratu Safiyatuddin sangat banyak dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh banyak dibukanya tambang emas di Aceh pada masa itu. Hal yang sama juga ditulis Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada, UGM, Profesor T. Ibrahim Alfian dalam buku Mata Uang Emas Kerajaan-Kerajaan di Aceh. Menurutnya, Ratu Safiyatuddin meneruskan upaya yang dilakukan ayahnya, Sultan Iskandar Muda tentang pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pendidikan.